Saya Ahmad Al-Ghazali, guru dari MTS 8 Jember. Hari ini saya mengambil itu dengan implementasi model program based learning untuk meningkatkan kemampuan membaca masalah siswa. Yang melatar belakangi saya dalam mengambil program based learning di situ adalah rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini di lembaga kami, siswa itu rata-rata kemampuannya hanya sampai pada menghafal. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga adalah minat belajar siswa. Itu yang melatar belakangi kenapa saya mengambil program based. Tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan pembacaan masalah dengan situasi belajar di mana siswa diminta untuk menganalisis, merumuskan, dan menemukan solusi masalah yang nyata serta meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Program based learning itu sendiri merupakan rangka pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus utama dalam mengembangkan keterampilan pembacaan masalah siswa dalam memecahkan jangka materi. Untuk menerapkan program based learning, masalah yang digunakan sebagai motivasi siswa. Siswa juga diajak untuk kolaborasi dalam bentuk kelompok, dalam mengumpulkan data maupun informasi-informasi yang ada pada masalah itu sendiri. Langkah-langkah dalam PBL itu sendiri, yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Jadi saya menyajikan masalah konseptual yang sesuai dengan tugasnya pada saat itu. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar seperti membimbing dalam kerja kelompok dan bentuk kelompok dan sebagainya. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi guru sebagai fasilitator membimbing mereka bagaimana meningkatkan keterampilan dalam pembacaan masalah yang disajikan. Ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya berupa laporan dan menganalisis serta mengevaluasi proses pembacaan masalah. Dampak dari program based learning itu sendiri, kemampuan pembacaan masalah meningkat meskipun belum maksimal. Yang kedua, kemampuan kolaborasi siswa meningkat, jadi ada kerjasama dengan sesama siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi tidak secara individu, karena kalau secara individu terkadang memang sulit untuk meningkatkan level pengetahuan mereka. Jadi perlu kolaborasi dengan teman. Yang ketiga, memotivasi dan minat belajar siswa meningkat. Di sini saya tampilkan cuplikan video di mana kolaborasi antar siswa itu terbentuk dan bagaimana mereka mencoba meningkatkan level pengetahuan mereka hingga pada analisis. Dan di sini nampak mereka lebih aktif dalam proses belajar itu sendiri. Meskipun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh siswa itu sendiri levelnya juga masih belum sampai kepada analisis, masih perlu penyempurnaan kembali dalam skenario program based learning sendiri. Tapi sudah ada peningkatan dari sebelumnya. Tindak lanjutnya adalah refleksi dan evaluasi. Jadi saya harus mengevaluasi kembali
skenario dari program resilient itu sendiri. Meskipun ada peningkatan, tapi tetap di situ masih ada kurang maksimal. Dari hasil belajar juga seperti itu, ada peningkatan yang cukup signifikan sebenarnya, tapi tetap ada beberapa yang masih belum sampai pada target, sehingga perlu direvisi juga perbaikan skenario PPL untuk pertemuan berikutnya, sehingga permasalahan siswa tersebut bisa diatasi. Kemudian penguatan keterampilan komunikasi. Di sini komunikasi antar siswa ataupun antara siswa dengan guru dalam proses belajar mengajar itu sendiri masih banyak perlu diperbaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Ya. Baik, waktunya apa ini? Masih ada sisa apa bagus ya PPL yang menjadi inovasi, yaitu ada pembelajaran problem solving. Nah, saya sudah lihat videonya, gitu ya. Videonya ini Pak, kalau PPL itu kan mesti diawali dari problem. Ya, siswa itu diberi problemnya kontekstual. Kalau tidak salah problemnya tentang perkembangan dan pertumbuhan ya. Nah, perkembangan dan pertumbuhan itu saya belum melihat secara eksplisit gitu ya. Problem yang akan diselesaikan siswa itu apa ya? Di video itu gimana Pak? Problem yang akan diselesaikan bagaimana mereka bisa membedakan yang pertumbuhan itu yang seperti apa, perkembangan itu seperti apa, seperti itu. Karena sebelum itu mereka belum mengetahui yang mana yang termasuk perkembangan atau pertumbuhan. Juga masalah siklus dari manusia, mulai dari sifat itu sendiri sampai kepada akhir kehidupan. Siklus mulai siklus kehamilan, bayi hingga sampai dewasa. Ini maksud pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ya? Ya. Terus juga di PPL itu ada ini Pak, proses untuk mengeksplorasi informasi atau data. Data itu nantinya digunakan untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, itu biasanya melalui proses investigasi atau penyelidikannya. Itu seperti apa penyelidikannya? Nanti kan nggak bisa menangkap yang mana yang bagian investigasi itu. Pertama untuk saya menampilkan sebuah video di mana siswa juga mengamati. Dari situ siswa awalnya kan seperti saya menyampaikan apa sih tujuan pelajaran hari ini. Nah, itu juga merupakan masalah yang ditampilkan sebenarnya. Nah, dari video itu mereka sudah mulai menggali informasi dan data-data juga ada di video itu meskipun tidak utuh. Nah, kemudian hasil dari informasi setiap individu itu didiskusikan secara kelompok, disatukan. Mungkin antara siswa satu meskipun dalam satu kelompok memiliki persepsi yang berbeda. Lalu solusi dari masalah itu diwujudkan dalam bentuk artefak kalau istilahnya ya, tapi tidak ada istilah artefak, terus dipresentasikan. Nah, artefaknya itu berupa apa yang dihasilkan oleh siswa? Berupa laporan. Yang ada di LKPD. Iya. LKPD-nya ada ya? Ada. Terus presentasi yang tadi. Iya. Ketika kalau ambil video, videonya satu titik saja gitu ya. Oh, jadi kayak di stagnan gitu ya. Kurang dari beberapa titik. Baru
saya kira cukup Pak bisa diakhiri. Terima kasih. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.